Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 Praktikum PJK ingin melakukan responsi modul 2. Anggotanya terdiri dari Akbar Wahyu Pradana, Muhammad Afito Priyananda, Diza Khairunisa, dan saya sendiri Diana Nur Arifah. Untuk topologinya, pada topologi di samping terdiri dari satu server, satu router, satu switch, satu router wireless, dan satu end device. Untuk IP address akan dijelaskan oleh Akbar. Baik, untuk IP address pada topologi kali ini bisa dilihat di suite interface G1 memiliki IP address 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.248 dengan gateway 10.10.10.1. Lalu dengan router 1 di interface G0/1/0 memiliki IP address 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.248. Lalu untuk router di interface G0/0 memiliki IP address 172.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau prefix /24. Di WR1 interface internet IP address-nya adalah 172.16.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau prefix /24. Lalu di LAN memiliki IP address 192.168.0.1 dengan subnet mask /24 juga dengan gateway yang sama yaitu 172.16.0.1. Di PC1 interface-nya di F0 memiliki IP address 172.16.0.3 dengan subnet mask prefix /24 yaitu 255.255.255.0 dengan gateway 10.10.10.1. Lalu untuk device di laptop 1 interface-nya wireless dengan IP address DHCP atau Dynamics dengan gateway 192.168.0.1. Baik, untuk berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan menjelaskan konfigurasi pada SRV1. Nah, untuk configuration daripada SRV1 berikut ini yaitu SRV1 config in G1. Setelah itu ketik IP address-nya. Setelah itu kita shutdown. Next. Next. Oke. Buat R1 ini agak beda sedikit ya. Karena ini pada router 1 seperti ini. Boleh di next. Next. Oh, ini pada wireless 1. Jadi untuk wireless 1 ini tata caranya ada yang pertama itu kita setel dulu wireless pada tab setup, lalu kita masuk ke basic setup. Step kedua yaitu pada internet setup, ubah internet connection type menjadi static IP dan kemudian ubah IP address-nya menjadi 172.16.0.2 dan subnet mask-nya menjadi 255.255.255.0. Nah, step terakhir itu pada network setup kita ubah juga IP address-nya menjadi 192.168.0.1 dan pada subnet mask-nya sama seperti subnet mask di IP address connection type. Next. Oke, ini configuration untuk pada PC1, yaitu kita ketik in F0, setelah itu kita ketik IP address yang tadi, dan no SH. Oke, boleh next. Next.
Nah, OSI layer akan dijelaskan oleh Saudari Diza Khairunisa. Oke, jadi untuk OSI layer, langkah-langkah yang terjadi saat protokol HTTP melewati lapisan-lapisan sebelum mencapai lapisan fisik dalam model OSI. Yang pertama, application layer. Ada lapisan ini, permintaan HTTP dibuat oleh klien untuk mengakses suatu sumber daya di server. Permintaan HTTP ini dikemas dalam format yang sesuai dengan protokol HTTP, seperti teks ASCII. Lalu yang kedua, ada transport layer. Protokol HTTP menggunakan protokol transport seperti TCP, Transmission Control Protocol, pada lapisan ini. Data HTTP dibagi menjadi segmen-segmen yang diberi nomor urut untuk memasukkan pengiriman dalam urutan yang benar. Kemudian yang ketiga, ada network layer. Segmen-segmen dari protokol transport diambil dan dibungkus ke dalam paket-paket seperti protokol IP. Tiap paket diberi alamat IP sumber dan tujuan yang digunakan dalam rute perjalanan. Yang keempat ada data link layer. Di lapisan ini, paket-paket IP dari lapisan jaringan dikemas ke dalam frame-frame oleh protokol data link seperti protokol Ethernet. Frame-frame ini mengandung alamat MAC atau Media Access Control untuk perangkat jaringan fisik yang terhubung dalam jaringan lokal. Lalu yang kelima ada physical layer. Pada lapisan terendah model OSI, frame-frame dari lapisan data link diubah menjadi sinyal-sinyal fisik yang dikirimkan melalui media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Sinyal-sinyal ini berisi informasi tentang bit-bit yang membentuk frame dan dikirimkan dari perangkat pengirim ke perangkat penerima melalui media transmisi. Baik, sekian dari kelompok 23. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.